Kamu pernah kepikiran nggak, kenapa sih setengah ditambah sepertiga itu hasilnya kok bukan 2/5? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal pecahin misteri ini lewat sebuah perang pizza. Siap-siap ya, karena setelah ini kamu bakal ngeliat penjumlahan pecahan dengan cara yang upupune beda. Nah, kenalin nih, di sudut pertama ada Ali, dan di sudut kedua ada Budi. Mereka berdua punya masalah pizza yang kelihatannya sepele banget. Tapi percaya deh, disinilah kunci buat naklukin dunia pecahan. Jadi, inilah medan perangnya. Ali punya setengah pizza, sementara Budi punya sepertiga. Kelihatan kan? Potongan mereka tuh ukurannya beda banget. Dan inilah sumber masalahnya. Coba deh kalau pakai logika awam, kan gampang aja ya. Atas tambah atas, bawah tambah bawah. 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 3 jadi 5. Harusnya 2/5 dong. Eits, tapi ternyata salah besar. Loh, kok bisa? Kenapa cara yang kelihatannya paling logis ini justru salah total? Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu aturan mainnya. Karena setiap perang itu pasti ada aturannya. Dan aturan pertama dan paling penting di sini adalah ukuran sama. Nih, camkan baik-baik ya. Kamu tuh sekali lagi nggak bisa menjumlahkan dua hal yang ukurannya beda. Ini bukan cuma saran loh, ini hukum alam di dunia matematika. Titik, nggak bisa diganggu-gugat. Lihat aja pizza mereka. Potongan punya Ali sama punya Budi, jelas beda kan gedenya? Menjumlahkan itu langsung tuh ibaratnya, kayak kamu nambahin 1 apel sama 1 jeruk, terus bilang hasilnya 2? 2 apa? 2 apruk? Kan aneh. Kita butuh satuan yang sama dulu. Jadi ini tuh bukan cuma soal benar atau salah di matematika, ini soal keadilan. Yap, keadilan. Biar adil, semua potongan harus kita buat setara dulu sebelum dihitung. Gimana caranya biar adil? Nah, disinilah pahlawan super kita muncul. Kenalin, jurus penyelamat bernama KPK. KPK itu apa sih? Gampangnya gini, anggap aja KPK itu semacam alat sulap yang bisa bikin semua potongan yang tadinya beda-beda ukuran jadi seragam. Ini cara kita nyari bahasa yang sama buat pizzanya Ali dan Budi. Cara pakainya gampang banget kok. Pertama, lihat angka bawahnya atau penyebutnya. Di sini kita punya 2 dan 3. Kedua, cari kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Jawabannya 6. Nah, artinya apa? Artinya kita harus potong ulang semua pizza jadi potongan per 6. Dan aksi pemotongan ulang pun dimulai. Pizza Ali dan pizza Budi sekarang kita standarisasi. Dua-duanya kita sulap jadi pizza dengan 6 potongan yang ukurannya sama persis. Nah, setelah semua potongan ukurannya sama, adil, barulah kita masuk ke babak utama. Saatnya penjumlahan. Kita mulai dari Ali ya, setengah pizzanya dia tadi, setelah kita ubah ke bahasa per 6, sekarang nilainya jadi 3/6. Jumlah pizzanya sih sama, cuma potongannya aja yang jadi lebih kecil dan lebih banyak. Sekarang giliran Budi, sepertiga pizzanya dia kita transformasi juga. Di dunia per 6, pizzanya Budi itu setara dengan 2/6. Nilainya sama, cuma cara kita ngelihatnya aja yang beda. Dan tada, lihat deh. Sekarang semua potongan pizza ukurannya sama persis, yaitu 1/6. Adil kan? Keadilan matematika akhirnya ditegakkan. Karena semua potongan udah seragam, sekarang baru deh bisa kita jumlahin. 3 potong punya Ali, ditambah 2 potong punya Budi. Hasil akhirnya adalah jeng jeng jeng. 5/6. Betul, 5/6. Jadi totalnya ada 5 potong pizza dari 1 loyang yang dibagi jadi 6. Coba bandingin sama jawaban ngawur kita di awal tadi, 2/5. Jauh banget kan? Nah inilah jawaban yang benar karena kita pakai prinsip keadilan. Jadi, apa sih pelajaran dari semua ini? Simpel banget sebenarnya. Matematika itu adil. Persis kayak yang tertulis di sini. Matematika itu jadi gampang banget kalau kita adil. Begitu kita pastiin semua yang kita bandingin itu punya dasar yang sama, jawabannya tuh bakal ketemu sendiri secara logis. Jadi intinya ada 3 hal yang perlu kamu ingat. 1, jangan pernah jumlahin pecahan kalau penyebutnya beda. 2, KPK itu jurus saktimu buat nyemain penyebut. Dan yang paling penting, 3, ini semua tuh soal logika dan keadilan. Nah, sebelum kita selesai, coba deh pikirin ini sebentar. Prinsip keadilan dalam matematika ini
di mana kita harus samain standar dulu sebelum ngebandingin sesuatu, kira-kira berlaku di mana lagi ya dalam hidup kita? Mungkin pas lagi debat di medsos atau pas bandingin harga barang. Kamu bakal kapet deh betapa seringnya kita pakai logika ini tanpa sadar.